Baik, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran fisika. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Masih tetap pada materi yang kemarin sebenarnya, yaitu pada gerak lurus. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana itu gerak lurus. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, dan ada dia gerak lurus beraturan. Oke. Tetapi untuk minggu yang lewat kita sudah belajar mengenai gerak lurus beraturan. Sekarang kita akan membahas bagaimana itu gerak lurus berubah beraturan. Contoh soalnya juga kemarin sudah saya buat itu untuk GLB. Sekarang akan saya buat itu pada GLBB. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selesai kita belajar GLBB ini, maka siswa diharapkan mampu menerapkan prinsip daripada GLBB. Itu tujuannya yang pertama. Tujuan pembelajaran ini yang kedua, agar siswa mampu melakukan percobaan-percobaan yang nyata di alam. Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, maka bagaimana dia dengan pembahasan soal di GLBB, maka akan saya buat contoh soalnya. Maka boleh kamu perhatikan, boleh kamu simak, dan nanti akan saya lampirkan 2 soal yang akan kamu kerjakan. Maka inilah dia video soal yang pertama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu apa? Pertanyaan yang kedua itu adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Maka boleh kita pergunakan salah satu dari persamaan ini. Persamaannya yang mana? Boleh persamaan pertama. Kalau persamaan yang kedua tidak ada waktu di sini, maka persamaan yang kedua ini tidak boleh kita pergunakan untuk mencari waktu. Persamaan yang ketiga ada di sini waktu, ada dia T-nya. Hanya juga tadi sudah kita dapatkan. Tetapi kita lihat dia yang paling simpel. Yang paling simpel itu adalah persamaan yang pertama. Maka kita buat aja persamaan yang pertama, yaitu V akhir sama dengan V0. Oke, dia naik ke atas karena dia untuk waktu yang maksimum, maka kita pergunakan minus A. A itu nilainya adalah G. Yang ini A itu sama dengan G. Oke, dia dikali dengan D. Maka persamaan ini boleh kita pergunakan. Maka kita masukkan V ini nilainya berapa? V ini nilainya adalah 0. Karena dia untuk mencapai titik maksimum seperti yang saya jelaskan tadi, itu kecepatannya pasti 0 ketika benda itu mencapai titik maksimumnya. Maka boleh kita buat 0 sama dengan V0. V0 nya itu berapa? V0 nya itu adalah 50 meter per sekon. Maka kita buat di sini 50 meter per sekon dikurang dengan G. G itu berapa? G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan T. Oke, sekarang yang ini semua kita pindahkan ke sebelah, maka dia akan bernilai positif. Maka nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat kali T sama dengan 50 meter per sekon. Maka meter dengan meter boleh kita habiskan. Di sini sekonnya hilang 1, di sini juga hilang 1 karena sama-sama di bawah dia, ya kan? Maka tinggal apa? Tinggal 10 per sekon dikali dengan T sama dengan 50. Maka 10T sama dengan 10T, ya kan? 10 kali T ini 10T. Ini kita pindahkan ke sebelah. Karena dia di bawah, pindah ke sebelah, dia menjadi ke atas. Nilainya itu adalah 50 sekon. Maka nilai T ini berapa? Maka nilai T ini cukup kita buat 50 sekon per 10. Maka nilainya adalah berapa? Nilainya ini 50 bagi 10 yaitu 5 sekon. Itulah dia untuk mencari waktunya, untuk mencapai waktu titik tertinggi.
Ini kita buat T maksimum. Oke, selanjutnya ketika dia ditanya berapakah T totalnya. Kalau T total, saya buat di sini persamaannya. Untuk T total itu nilainya sama dengan 2 dikali dengan T maksimum. Ini suatu ketetapan juga. Karena apa? Karena benda itu ketika dilempar ke atas mencapai titik maksimum, itu waktunya sama dengan dari ketinggian maksimum sampai ke posisi awalnya. Maka kalau saya gambarkan dia seperti ini. Misalkan kalau sebuah benda dia dilempar mencapai titik maksimumnya, ini kita misalkan H maksimum, maka dari sini ke atas membutuhkan waktu maksimum untuk naik ke atas. Maka ketika dari atas ke bawah ke posisi semula ketika dia turun, maka di sini nilainya itu juga T maksimum. Oke, sekarang ketika dia naik ke atas dan turun lagi ke bawah, maka itulah yang dikatakan dengan T total. Maka T total adalah T maksimum tambah T maksimum. Maka kalau kita selesaikan, nilainya adalah 2 kali T maksimum. Kalau pada soal ini tadi, kalau kita masukkan persamaan yang ini tadi, persamaan T total sama dengan 2 kali T maksimum, maka kalau ditanya dia T totalnya sama dengan 2 kali T maksimum. Berapa? Nilainya adalah 5 sekon. Maka tinggal 2 kali 5 sekon. Maka nilainya adalah 2 kali 5 sekon, nilainya adalah 10 sekon. Itulah dia penjelasan pada soal tersebut. Nah, pada soal di sana tadi diberitahu masanya 200 gram, kecepatan awalnya itu adalah 50 meter per sekon. Pertanyaannya juga sudah ada dilampirkan di sana, yaitu ketinggian maksimumnya, selanjutnya waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, dan yang terakhir itu adalah berapa lama batu tersebut berada di udara. Artinya dia sudah naik ke atas ke ketinggian maksimum, baru dia turun lagi. Itulah dia yang dikatakan dengan waktu total atau lamanya waktu berada di udara. Selanjutnya kita selesaikan aja dia penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari H maksimum. Maka untuk mencari H maksimum ini, dari yang diketahui di sini, kecepatan awalnya ini ada ketika dia dilempar ke atas. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Ketika sebuah benda itu dilempar ke atas, maka ketinggian maksimum itu tercapai ketika kecepatan akhirnya itu dia bernilai 0. Oke, maka persamaannya itu apa yang kita pergunakan? Persamaannya itu ada kemarin 3 persamaannya, yaitu V sama dengan V0 plus minus A dikali dengan T. Ini yang pertama. Apakah bisa kita pergunakan persamaan ini? Kalau kita lihat di sini tidak ada hanya, maka ini tidak boleh kita pergunakan. Maka mungkin persamaan yang kedua yang kita pergunakan yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali dengan A dikali dengan H. Ini dia persamaannya. Oke, yang ketiga ada dia persamaannya itu H sama dengan V0 dikali dengan T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, inilah dia persamaannya. Maka persamaan yang mana kita pergunakan? Kalau persamaan yang pertama tadi tidak boleh. Persamaan yang kedua ada H memang di sini. Tapi kalau kita lihat apakah ada diperlukan, apakah ada A-nya? A-nya itu ada. Karena ini dia geraknya gerak vertikal, maka kita pergunakan nilai A ini adalah bernilai G, ya kan? Di sini kita buat nilai A itu sama dengan G. Maka kalau kita selesaikan dia dengan persamaan kedua boleh. Tapi kita lihat dulu ke persamaan yang ketiga. Kalau persamaan yang ketiga kita pergunakan ada memang H di sini, tetapi tidak dimiliki nilai T.
Maka kita pergunakan aja dia persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua saya pindahkan di sini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali dengan AH. Oke. Kemarin sudah saya jelaskan penggunaan plus dan minus ini. Kalau dia dilempar ke atas terjadi perlambatan, maka kita pergunakan yang minus. Sedangkan kalau dia semakin cepat, maka kita pergunakan dia yang positif. Oke, langsung aja kita masukkan nilai V-nya ini berapa. Ini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir ini ketika dia mencapai titik maksimum, kecepatan akhirnya itu bernilai 0. Maka kita buat dia 0 kuadrat sama dengan V0. V0-nya itu berapa? V0-nya itu adalah 50 meter per sekon dipangkat dengan 2. Ini kan dipangkat dengan 2 dia. Selanjutnya itu dia dikurang dengan, ya kenapa dikurang tadi sudah saya jelaskan. Dikurang dengan 2 dikali dengan A. A-nya itu berapa? A-nya itu dia bernilai G. G itu nilainya berapa? G ini bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Maka dia dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan H. Oke, maka kalau kita selesaikan dia, maka nilainya 0 kuadrat itu bernilai 0. Maka 0 sama dengan 50 kuadrat. 0 sama dengan 50 kuadrat. Maka nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah 2500. Satuannya ini apa? Satuannya meter kuadrat per sekon kuadrat dikurang dengan 2 kali 10. Nilainya adalah 20 dikali dengan 20 meter per sekon kuadrat dikali dengan H. Sekarang ini kita pindahkan. Maka nilainya ini menjadi bagaimana? Nilainya ini menjadi 20 meter per sekon kuadrat dikali dengan H sama dengan 2500 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka kalau kita selesaikan dia sekon kuadrat dengan sekon kuadrat bisa habis karena sama-sama di bawah, ya kan? Selanjutnya meternya ini sama-sama di atas, tapi ini hilang 1, di sini juga hilang 1. Maka nilai hanya itu berapa? Nilai hanya itu 2500 dibagi dengan 20. Maka ini boleh kita coret, ini juga boleh kita coret. Maka nilai hanya ini nilainya berapa? Nilainya 2500 dibagi dengan 2, yaitu 100 berapa ini? 125 meter. Inilah dia untuk H maksimumnya. Baik, itu tadi dia penjelasan soal GLBB. Maka sudah saya lampirkan juga tugas kamu, ada 2 soal, silahkan kamu kerjakan. Maka pertemuan kita cukup sampai hari ini. Silahkan kamu kerjakan tugasnya, silahkan kamu ringkas apa yang saya jelaskan pada soal ini tadi. Hanya itu aja pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Terima kasih.